Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 21 Oktober 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Puskesmas Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara menghadirkan inovasi home care eksklusif kesehatan lingkungan atau healing. Program ini menggunakan pendekatan kesehatan yang lebih komprehensif melalui survei door-to-door. Tim kesehatan akan memastikan lansia tinggal di lingkungan yang layak untuk mewujudkan lansia yang sehat, berdaya, dan bahagia. Kemudian informasi sebanyak 4.100 penjamah makanan dari 97 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG mengikuti edukasi makanan aman dan sehat dari BPOM Jakarta. Pembekalan fokus pada penerapan keamanan pangan dan good hygiene practice agar penyajian makanan aman dan bergizi. Edukasi ini bertujuan mendukung suksesnya program makanan bergizi gratis atau MBG pemerintah pusat. Selanjutnya, APBD DKI Jakarta tahun 2026 akan mengalami penurunan dari 95,3 triliun rupiah menjadi 81,2 triliun rupiah. Penyesuaian ini dilakukan Badan Anggaran DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD, menyusul adanya pemangkasan dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat. Beberapa proyek infrastruktur terpaksa ditunda, namun layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan termasuk KJP dipastikan tidak akan berkurang. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menertibkan segala bentuk praktik pungutan liar di kawasan Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Pramono menegaskan kawasan Tebet Eco Park dikelola pemerintah Provinsi DKI Jakarta gratis dan bebas dari pungutan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait isu pungutan yang ramai di media sosial. Isu ini mencuat setelah adanya keluhan pengunjung yang mengaku ditagih hingga Rp500.000 oleh oknum yang mengatasnamakan komunitas fotografer saat berfoto di Tebet Eco Park. Pramono dengan tegas melarang segala bentuk pungutan di taman kota yang merupakan ruang publik. Enggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami saya tertibkan. Ya pokoknya kita tertibkan, nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman milik. Sama ya, Pak. Pramono menjelaskan taman kota adalah fasilitas publik yang dikelola semata-mata untuk kepentingan seluruh warga Jakarta. Ia meminta agar Tebet Eco Park dapat digunakan sebagai ruang bersama untuk beraktivitas dengan bebas dan nyaman tanpa adanya intervensi dari kelompok tertentu. Pemprov DKI Jakarta berjanji akan segera mengambil tindakan untuk memastikan ketertiban dan menghapus praktik pungutan liar di seluruh ruang terbuka hijau di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menyusul rampungnya seluruh pekerjaan proyek galian jaringan air limbah di sepanjang Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, program masuk gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis akan segera dihentikan. Rencana penghentian program gratis gerbang tol Fatmawati 2 diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota kemarin. Pramono mengatakan jika kondisi lalu lintas sudah terpantau normal, program penggratisan ini akan dikembalikan seperti semula. Sebelumnya, Pramono mengeluarkan kebijakan penggratisan gerbang tol Fatmawati 2 guna mengurai kemacetan akibat proyek penggalian sistem pengolahan air limbah domestik terpusat di Jalan TB Simatupang. Proyek tunneling yang dikerjakan oleh Prumda Paljaya kini telah rampung seluruhnya, bahkan lebih cepat dari target semula tanggal 25 Oktober 2025. Ya pokoknya kalau sudah kemacetannya teratasi, tentunya kita normalkan kembali ya. Pramono akan memantau kondisi terkini. Dan jika lalu lintas dinilai sudah stabil, maka program gratis tol Fatmawati 2 akan segera dinormalkan sesuai rencana awal akhir Oktober.
Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Sumber Daya Air DKI bersama Sobat Air Jakarta dan Respon Tim membuka pendaftaran warga yang ingin berpetualang di Sungai Ciliwung gratis. Warga akan diajak menyusur Sungai Ciliwung segmen Beni City dengan perahu yang dipandu profesional. Kegiatan akan dimulai tanggal 21 hingga 25 Oktober 2025. Untuk keterangan lebih lanjut, simak informasi berikut. Warga Jakarta, sebelum beraktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu, 22 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.